Ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita hadirkan dulu informasi pemirsa. Ini Aep yang menurut pernyataan sejumlah kuasa hukum terpidana pernah ditanyai oleh ayah Eki, Rudiana, Alia ini menjadi saksi kunci kejadian. Ini akhirnya buka suara, ia menyebut Peggy alias Peron yang ditangkap adalah benar sosok pelaku yang memang berada di lokasi pembunuhan Vina dan juga Eki. Aep ini memang warga Bekasi, Jawa Barat. Ia kembali diperiksa dan juga dimintai keterangan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon baru-baru ini. Ia diperiksa seputar DPO terduga pelaku pembunuhan Eki dan juga Vina di Cirebon. Jadi Peggy Setiawan alias Perong ini Aep juga dimintai keterangan di Mapolsek Cikarang Utara. Menceritakan Peggy alias Perong benar ada di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor berwarna merah jambu. Jadi Aep ini saksi kunci yang menyatakan bahwa sebenarnya Peggy memang di situ, Peggy benar itu orangnya yang memang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Oke, kita dengarkan pernyataan dari Aep. Ya, terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Ya, setelah penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap Peggy, kuasa hukum dari keluarga Vina juga angkat bicara, Hotman Paris Hutapea, mengenai hal tersebut. Kita akan dengarkan keterangan dari Hotman Paris. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Kita akan kembali berdialog, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi katakan bahwa kenapa kemudian Peggy baru ditangkap lagi, ini karena sebelumnya pada tahun 2016 ada pencabutan keterangan soal keterlibatan 3 DPO ini. Ya. Dan ada tadi katakan ada semacam ancaman terhadap mereka, terpidana ini, sehingga kemudian mencabut keterangan itu. Apakah polisi punya kewenangan untuk menindaklanjuti ancaman dari mana, seperti apa, dan bagaimana begitu? Polisi jelas harus menyelidiki siapa yang mengancam itu. Cuman kendalanya ketika dia ditanya siapa yang mengancam, dia nggak berani ngomong. Nah, kan polisi nggak bisa melanjutkan kewenangan itu, tapi kewenangan ada. Tapi tindakan untuk siapa yang mengancam itu sulit untuk diterima, gitu kan. Ya akhirnya ya cuman apa adanya diterima. Segitulah batas polisi. Kita nggak boleh ngomong dikepukin lagi, ngaku kamu siapa yang ngancam, kan nggak mungkin. Gitu. Itulah kendala ya. Jadi secara teoritis gampang itu. Wih, polisi bisa berulang, tapi belum tentu bisa. Nah akibat daripada itu ya Pak ya. Dan polisi kemudian tidak gigih lagi memperdalam ini, karena ternyata yang 8 itu sudah disidangkan dan sudah divonis. Disitulah ukuran keberhasilan polisi ya Pak. Setiap ada kasus ini ukurannya adalah dia menemukan menjelaskan perkaranya, menemukan tersangkanya, dan sudah bisa berhasil mengirim kejaksaan. Selesai urusan polisi. Jadi terbukti berarti. Iya, makanya waktu itu dia nggak akan ngejar yang 3 orang itu. Tapi sebenarnya kita apresiasi juga atas gerak cepat pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat. Tapi Pak Arianto, kalau memang di tahun 2016 bisa dibuktikan ternyata ada ketidaknetralan atau ketidaktransparan dari pihak kepolisian, para penyidik di saat itu juga harus dibawa apa maksudnya tidak sanksinya netral dan lain sebagainya. Kan selama ini banyak yang mengatakan untuk mematahkan argumen masyarakat yang memang mengatakan tidak terlibat, kemudian pelaku ini tidak terlibat, tapi sudah ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Ini apakah memang harus dirunut sampai situ Pak? Dalam arti pihak kepolisian memang saat itu juga menangani kasus ini harus. Setiap tersangka dan penasihatnya pasti mengelak, itu hak dia. Sampaikan itu di pengadilan. Nggak bisa sampaikan pada polisi, karena polisi itu hanya pada memberkas saja. Memberkas sudah selesai gitu kan, apa berkasnya selesai,
kemudian dikirim jaksa, selesai, polisi nggak bisa anu lagi. Tapi kalau dia keberatan di ini di pengadilan sampaikan itu, karena fakta persidangan itulah yang dipakai oleh hakim untuk memutus gitu. Jadi apa? Jangan ngomong gini seperti ini tadi ya. Rekonstruksi itu dibantah sama pengacaranya, nggak gitu. Saya lihat berkasnya begini-gini, tapi kenyataannya begitu. Rekonstruksi itu pasti berdasarkan dari berkas yang dikirim, yang dipelajari oleh jaksa, gitu loh. Jadi intinya gitu Bu. Jadi suatu hal yang biasa ya. Kalau dari pihak tersangka itu pasti akan mengatakan saya salah tangkap dan saya tidak bersalah. Even yang sudah divonis pun dia ngomong saya ngaku gitu karena saya dipaksa. Ada gitu intervensi. kan. Padahal waktu dipaksa itu dia boleh. Nah ini saya menambahkan nih. Dipaksa waktu itu ya, mengatakan dipaksa waktu itu. Terus kemarin apa? Ibunya mengatakan luka-luka parah. Memang itu terjadi waktu itu Pak, ada luka parah. Tapi atas kasus itu, saya kemarin telepon Kapolda Jabar. Iya Pak, itu dulu terjadi dianggap pelanggaran disiplin karena apa? Kepala rumah kasih tahanan itu tidak mengamankan tersangkanya yang dikebukin sama teman yang lain. Sudah ada hukuman vonisnya ada Bu, putusan. Beda kasus berarti itu ya? Kasus itu, kasus jadi yang didalilkan di luar dikebukin oleh polisi si Tata kemarin yang itu. fotonya beredar itu ya Pak ya? Yang terjadi sebetulnya adalah memang terjadi pemukulan, tapi oleh tersangka yang lain katanya polisi loh ya. Itu ketujuh terpidana yang memang sudah masuk berarti? Iya. Yang fotonya beredar itu ya? Iya. Itu dan itu dikebukin oleh tahanan lain, makanya yang disalahkan adalah kasih tahanan dan sudah ada hukuman disiplinnya. Itu kalau keterangan polisi ya. Baik. Saya juga nggak ngerti benar apa enggak gitu. Kita saling itu. Pak Fikar, untuk menanggapi kasus ini agar kemudian tidak semakin berkembang liar, apa yang bisa disampaikan mengenai proses pemeriksaan atau proses pidana yang sedang berlangsung saat ini? Ya, saya kira dari sudut mereka yang didudukan sebagai tersangka, mekanisme hukum sudah jelas gitu ya. Kalau belum sampai ke pengadilan, ada yang namanya pra-peradilan gitu ya. Di satu sisi yang lain juga polisi kan memang punya kewenangan untuk memberkas itu kan. Sampai sekarang belum sampai ke kejaksaan, belum sampai kalau salah. Belum, masih penyidikan gitu. Artinya sebenarnya keluarga tersangka masih bisa mengoptimalisir pra-peradilan itu gitu. Apakah tindakan polisi dari menangkap, menahan, bahkan menetapkan sebagai tersangka itu sudah sah atau tidak gitu, atau didasarkan pada bukti-bukti yang benar atau tidak gitu. Nah itu bisa dibawa di pra-peradilan. Oke, kita juga masih menantikan ya bagaimana kasus kematian Vina dan juga Eki ini yang saat ini terus ditangani oleh pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak Arianto, kemudian juga Pak Fikar sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita akan informasikan sejumlah informasi update lainnya hanya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.